Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di kesempatan kali ini, kita akan membicarakan tentang apa ya peranan Indonesia pada gerakan non-blok dan ASEAN. Ya udah yuk, langsung aja kita masuk ke materi. Tunggu. Nggak afdol dong kalau kita belum kenalan dulu. Kenalin, aku Asa. Halo teman-teman, nama aku Balkis Natania. Halo, aku Armina. Aku Prima. Dan aku Silva. Oke, bentar. Nah, gini kan enak. Oke, lanjut yuk. Oke. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Armina ya. Hehe, jadi apa sih gerakan non-blok? Gini penjelasannya. Setelah Perang Dunia II berakhir, muncul dua blok, yaitu blok barat dengan ideologi liberalisme demokratis dan blok timur dengan ideologi sosialis komunis. Negara di blok barat memilih jumlah lebih banyak, yakni 8 negara. Ada Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belanda, Belgia, Luxembourg, Norwegia, dan Kanada. Dibandingkan blok timur yang hanya terdiri dari 4 negara, yaitu Uni Soviet, Cekoslovakia, Rumania, dan Jerman Timur. Dalam mempertahankan kedudukannya masing-masing, blok barat membentuk NATO atau North Atlantic Treaty Organization dan blok timur membentuk Pakta Warsawa. Di antara blok barat dan blok timur ada beberapa negara yang memilih untuk bersikap netral. Negara-negara netral tersebut pun membentuk gerakan non-blok atau GNB. Pembentukan GNB ini diprakarsai oleh Presiden Soekarno dari Indonesia, Presiden Gamal Abdul dari Arab, PM Pandit Jawaharlal dari India, Presiden Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, dan Presiden Kwame Nkrumah dari Ghana. GNB resmi didirikan pada Sabtu September 1961 di kota Beograd, Yugoslavia, bersamaan dengan diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi atau KTT-1 yang dimulai dari 1 sampai 6 September 1961. Konferensi ini dihadiri oleh 25 kepala negara dan 3 kepala pemerintahan sebagai peninjau. Kepala negara yang menghadiri KTT-1 yaitu Afghanistan, Aljazair, Arab Saudi, Burma, Kamboja, Sri Lanka, Kongo, Kuba, Siprus, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irak, Lebanon, Mali, Maroko, Nepal, Somalia, Sudan, Tunisia, RPA, Yaman, dan Yugoslavia. Sedangkan negara peninjau yang hadir, Bolivia, Brasil, dan Ekuador. Dari latar belakang didirikannya gerakan non-blok, kalian bisa melihat ternyata Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut mendirikan gerakan non-blok. Indonesia. Oke, selanjutnya ada Tujuan gerakan non-blok. Gerakan non-blok atau non-aligned movement ini mulai dirintis sejak Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung pada tahun 1955 yang telah menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Dasar-Sila Bandung ini digunakan sebagai salah satu landasan gerakan non-blok. Selain Dasar-Sila Bandung, prinsip dasar gerakan non-blok diambil dari 2 hal lagi, yaitu 5 poin pidato Jawaharlal Nehru dan Deklarasi Havana tahun 1979. Dari 3 hal ini lahirlah tujuan gerakan non-blok. Tujuannya yaitu memperhatikan kedaulatan negara-negara non-blok dan menentang segala bentuk kejahatan politik internasional seperti imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasisme, apartheid, agresi militer, dominasi, dan hegemoni salah satu blok besar. Dan yang paling utama adalah untuk mengakhiri Perang Dingin. Dari tujuan gerakan non-blok terlihat dengan jelas peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui gerakan non-blok ini karena Indonesia termasuk sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok atau yang biasa kita sebut dengan GNB. Dalam GNB, Indonesia memiliki peran penting sebab negara ini memiliki prinsip politik luar negeri yang bebas aktif.
tidak mendukung fakta militer atau aliansi militer manapun. Prinsip tersebut dianggap sesuai dengan tujuan didirikannya GNP. Pada tahun 1992, peran penting lain dari Indonesia bagi KTT GNP adalah sebagai tuan rumah dan Presiden Soeharto sebagai ketua GNP. Pada saat itu, Indonesia memprakarsai kerjasama teknis di beberapa bidang seperti pertanian dan kependudukan, serta mencetuskan upaya untuk menghidupkan kembali dialog Utara-Selatan. Setiap KTT GNP yang diselenggarakan memiliki tujuan yang berbeda, sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi oleh negara-negara anggota. Setiap negara bisa menjadi anggota GNP, namun negara tersebut harus menganut politik bebas aktif, mampu hidup berdampingan secara damai, mendukung gerakan kemerdekaan nasional, dan tidak menjadi anggota salah satu fakta militer. Persyaratan yang ditetapkan oleh GNP ternyata mampu memikat hati berbagai negara, terbukti dengan meningkatnya jumlah negara yang bergabung. Sejak gerakan non-blok lahir hingga sekarang, KTT dilakukan setiap 3 tahun sekali. Tiap KTT paling lama 7 hari. Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT Gerakan Non-Blok ke-10 pada tanggal 1 hingga 6 September 1992 di Jakarta. Thank you, Silva. Nah, sekarang bagian aku nih. Jadi, selanjutnya ada dampak gerakan non-blok. Dampak ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu secara politik global dan ekonomi global. Secara politik global, KTT GNB 1 mencetuskan prinsip politik bersama, yaitu bahwa politik berdasarkan koeksistensi damai, bebas blok, tidak menjadi anggota pasukan militer, dan bercita-cita melenyapkan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasi. GNB juga membantu Afrika Selatan dalam menghapus politik apartheid. GNB mencari perdamaian yang berkelanjutan melalui pemerintah global dan mewujudkan adanya rasa optimisme bahwa GNB dapat memainkan peran yang sangat penting dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas. Pentingnya GNB terletak pada kenyataan bahwa GNB merupakan gerakan internasional terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa kita sebut sebagai PBB. GNB dapat mewujudkan eratnya hubungan kerjasama antara negara satu dengan negara yang lain. Nah, selanjutnya ada dampak di ekonomi global. Dampak di ekonomi globalnya adalah GNB dapat menciptakan tata hubungan ekonomi internasional yang masih seimbang, juga memperluas partisipasi negara-negara berkembang dalam proses pengambilan keputusan mengenai masalah-masalah ekonomi dunia yang mungkin sulit untuk dilakukan sendirian. GNB membuat ekonomi negara anggota non-blok berjalan lancar tanpa hambatan. Jadi, GNB ini berfungsi untuk meningkatkan program para anggota non-blok ke arah tata ekonomi dunia. Gimana? Udah paham belum? Harusnya udah sih ya, kan aku yang jelasin. Oke, makasih ya teman-teman. Selanjutnya, aku akan menjelaskan apa peranan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara pada masa Perang Dingin. Jadi, pada era 1960-an, dunia dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan. Untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera, maka didirikanlah organisasi ASEAN yang merupakan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Indonesia adalah salah satu pendiri organisasi ASEAN. Nah, ASEAN ini sebagai bukti peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin nih. Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi perbara oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya. Selain itu, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai.
Pembentukan ASEAN tidak serta-merta hanya karena kesamaan geografis masing-masing anggotanya saja, tapi juga karena adanya keinginan yang kuat antara negara anggota untuk membangun kerjasama yang baik di bidang ekonomi, sosial, dan pengembangan kebudayaan bagi masing-masing negara anggota. Selain sebagai salah satu pemrakarsa berdirinya ASEAN, tentunya Indonesia juga memiliki peran tersendiri sebagai anggota ASEAN. Entah itu dalam program ataupun kerjasama antar sesama anggotanya. Keberadaan ASEAN ternyata sejalan dengan sikap politik Indonesia yang mengacu politik bebas aktif. Bebas yang dimaksud berarti Indonesia tidak memihak blok manapun. Sedangkan aktif berarti Indonesia turut serta mewujudkan perdamaian dunia. Terus, apa peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di ASEAN? Peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara ini terlihat saat Indonesia membantu mewujudkan perdamaian konflik di Kamboja dan Vietnam. Selain sebagai salah satu penggagas, Indonesia juga dipercaya untuk menyelenggarakan KTT ASEAN pertama. Saat itu, KTT ASEAN pertama sukses diselenggarakan di Bali pada tanggal 23 hingga 24 Februari 1976. Maka tak heran jika Indonesia juga dikenal sebagai penyelenggara KTT ASEAN pertama. Nah, itu deh penjelasan tentang non-blok dan ASEAN. Beserta latar belakang, tujuan, dan manfaat. Yang tentunya disertai peran aktif Indonesia. Sekian dari kami, kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Sore-sore ngidam bakmi. Hidup sederhana jadi kebiasaan. Hanya demikian presentasi kami. Semoga dapat menambah wawasan. Terima kasih.